Inilah proses evakuasi yang dilakukan tim rescue pemadam kebakaran Kota Palu di Rumah Sakit Umum Daerah Palu untuk menyelamatkan seorang pekerja kebersihan yang terjebak lift pasien selama beberapa jam. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena lift berhenti tidak tepat di depan pintu yang sudah dibuka paksa. Alhasil, petugas pun menggunakan tali, turun menuju lift dan mengangkat korban. Korban yang berhasil dievakuasi pun segera ditangani tim medis dan diperiksa kondisi kesehatannya. Sementara penyebab macetnya lift diduga akibat adanya gangguan pada bagian kelistrikan. Kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kami sebenarnya ada kerjasama pemeliharaan rutin untuk lift, sehingga kalau ada kejadian seperti ini, ya beberapa hotel-hotel modern juga di Jakarta biasa terjadi. Tetapi yang menjadi masalah di sini karena ini kan rumah sakit ya. Pihak manajemen Rumah Sakit Undata Palu pun berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim audit kelistrikan dan pihak-pihak lainnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Demo menolak rekomendasi Pansus di Toraja Utara berujung ricuh. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kericuhan bermula saat elit DPRD menemui massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Toraja. Massa yang menolak rekomendasi Pansus DPRD tersulut emosi hingga bersih tegang. Petugas keamanan yang berjaga kemudian mencoba menghalau massa, namun massa justru memaksa masuk ke kantor DPRD Toraja Utara. Beruntung kericuhan bisa diredam oleh petugas sehingga demo dilakukan dengan damai. Dalam aksinya, massa membawa spanduk berisi penolakan terhadap rekomendasi Pansus DPRD di depan kantor DPRD Kabupaten Toraja Utara. Menurut koordinator aksi Samuel Barumbun, rekomendasi Pansus tersebut tidak sinergi dengan pemerintah Toraja Utara. Memang apa yang menjadi program-program terobosan dari pemerintah daerah ini menurut masyarakat itu sudah sangat baik, tapi ternyata di dalam rekomendasi itu ada bahasa-bahasa yang tidak relevan dengan hal-hal ini, sehingga masyarakat merasa seakan-akan eksekutif dengan legislatif ini tidak sejalan. Satu lari ke kiri, satu melakukan ini, dan satu maunya melakukan ini. Menanggapi tuntutan warga, anggota DPRD Toraja Utara Harun Rantai Lembang menegaskan pihaknya tidak anti pemerintah. DPRD juga menampik tentang adanya isu menghalangi program pemerintah. DPRD hanya meminta dalam mengambil anggaran tidak mengandalkan warga. Saya tantang daerah menganggarkan supaya jangan kita kayak pengemis ke masyarakat. Nah, sama dengan Bupati Kap ya, jangan dibebankan ke bos. Jangan kepala-kepala sekolah itu mengambil anggaran dari dana bos kan. Kemudian yang berikut lagi, masalah pembangunan gereja. Kita DPR tidak alergi dengan pembangunan gereja. Justru saya sampaikan di periode saya yang pertama bahwa apa salahnya Pemda Toraja Utara menganggarkan anggaran seperti di kabupaten lain. Setelah menyampaikan tuntutan, massa yang diduga pro Bupati Toraja ini membubarkan diri. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Demonstrasi mahasiswa PMKRI Cabang Manggarai, Nusa Tenggara Timur berakhir ricuh. Mahasiswa membakar ban di depan kantor Kejaksaan Negeri Manggarai dan sempat terlibat saling dorong dengan polisi. Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manggarai berakhir ricuh. Mahasiswa membakar ban di depan kantor Kejaksaan Ruteng saat mahasiswa hendak masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Manggarai untuk menemui Kepala Kejaksaan. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan terminal Kempur di Kelurahan Satar Peot, Kabupaten Manggarai Timur yang dianggarkan tahun 2012 silam.
Mahasiswa PMKRI menuntut Kejaksaan Agung untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai. PMKRI menilai penetapan 2 tersangka, yaitu Aristo sebagai pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK dan Gregorius Ceramu selaku pemilik lahan untuk pembangunan terminal Kembul oleh jaksa pada vonis yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang buruk dalam praktek penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur. PMKRI juga meminta Pengadilan Negeri Kupang untuk mengambil alih proses penyelidikan pembangunan fisik terminal Kembul. Dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah mobil terguling setelah menabrak pohon di Jalan TB Simatupang, Jakarta. Mobil hilang kendali saat menghindari pemotor. Inilah kondisi sebuah mobil SUV yang terguling usai menabrak pohon yang berada di pembatas jalan arteri dan ruas tol Jor di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa siang. Selain terguling, kerasnya benturan menyebabkan kaca depan kendaraan tersebut mengalami pecah. Peristiwa ini berawal saat mobil melaju dari arah Pasar Rebo menuju Cilandak. Pada saat di Jalan TB Simatupang, mobil ini hilang kendali setelah menghindari pemotor yang berada di sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, sementara supir mengalami syok atas kejadian yang dialaminya. Kan tadi itu jalan nih Bang, terus dari motor, kanan dia, kanan, ceritanya oplak. Oh oplak? Iya, jadi oplak, akhirnya kena pohon. Akibat posisi mobil yang berada di kanan jalan, arus lalu lintas Jalan TB Simatupang menuju Pasar Minggu sempat mengalami kemacetan. 8 bangunan di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan tempat tinggal warga di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta. Akibatnya 8 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha warga ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. 18 mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api, namun akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas. Diduga api berasal dari dalam gardu listrik yang mengalami korsleting. Api kemudian membesar hingga merambat ke bangunan yang berada di sampingnya. Asap terlihat dari kejauhan. Jadi kami dari pos terdekat tentunya dari pos Batam Besi langsung meluncur. Dan karena akses jalannya juga cukup sempit sehingga yang bisa masuk hanya unit-unit kecil. Nah, makanya yang di depan unit-unit kecil itu LRT 2500. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Api dapat dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Perampokan minimarket di Ciracas, Jakarta terekam kamera pengawas. 3 pelaku bersenjata tajam sempat menyekap para karyawan di dalam gudang. Dari rekaman kamera CCTV, 3 orang pria mengenakan helm dan jaket masuk ke dalam sebuah minimarket di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku langsung menodongkan senjata tajam ke karyawan minimarket. Sambil mengancam, para pelaku langsung menggiring karyawan yang sedang bekerja di bagian ruangan tempat penyimpanan berangkas. Pelaku kemudian mengumpulkan ponsel serta mengancam melukai 3 karyawan agar tidak mencoba kabur dan melawan. Pelaku langsung menjarah sejumlah barang dan laci kasir serta mengambil isi berangkas. Ketiga pelaku yang mengendarai 2 unit sepeda motor itu mampu menggasak uang tunai senilai 59 juta rupiah dan sejumlah barang. Kok ada 3 orang masuk, terus nodong senjata tajam, minta berangkat, minta semua HP ditaruh di depan, diancam senjata tajam, diambil semua yang ada di berangkas sama di kasiran. Atas peristiwa tersebut, pihak minimarket langsung melaporkannya ke petugas kepolisian sektor Ciracas. Kini para pelaku dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus penipuan telepon pintar dengan sistem pre-order atau pemesanan produk yang diduga didalangi oleh saudari kembar Yana dan Riani ramai jadi perbincangan di media sosial. Tak sedikit pihak yang mengaku tertipu penjualan maupun investasi telepon pintar ini oleh saudari kembar itu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menghentikan sementara aktivitas atau memblokir transaksi keuangan milik si kembar. Dari hasil analisis sementara diketahui si kembar bertransaksi tunai bernilai signifikan yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan. Saudari kembar ini melakukan modus transaksi tunai untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan. Sejauh ini PPATK sudah menghentikan sementara ya transaksi terkait dengan RA dan RI ya terkait kasus penipuan yang dilakukan si duo kembar ini terhadap pengadaan atau pre-order iPhone. Dan perbankan kami sudah perintahkan untuk menghentikan transaksi atas nama terkait ya. Sejauh ini ada nilai yang cukup signifikan ya dari terduga dari transaksi cash yang dia lakukan. Sidang perdana Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Selengkapnya di iNews Malam usai jeda.